Nikmat banget ini buat pecinta kopi sih, wah the best ini. Terus jualannya nggak jual kopi susu, tapi jual manual bro, ini jarang banget. Industri kopi tanah air belakangan ini diramaikan dengan tren slow bar coffee, di mana pelanggan tak hanya sekedar minum kopi, tapi juga berinteraksi dengan sang pembuat kopi, menyaksikan langsung pembuatan kopi manual atau disebut manual brew. Nikmat banget ini buat pecinta kopi sih, wah the best ini. Jadi konsep slow bar seperti ini karena proses bikin manual tuh nggak sebentar ya, lama ada prosesnya yang akhirnya membuat ada interaksi antara pengunjung dengan pembuat kopinya. Yes, tren slow bar coffee memang menekankan pada proses penyeduhan manual dan pengalaman pelanggan yang lebih mendalam dan personal. Berbeda dengan coffee shop biasa yang cenderung cepat dan mengutamakan kuantiti atau populer dengan konsep fast bar coffee. Konsep slow bar coffee berfokus pada kualitas, interaksi, dan edukasi tentang kopi. Dalam konsep slow bar, pembuat kopi biasanya adalah sang pemilik kedai. Tentu ia harus memiliki segudang pengetahuan tentang kopi plus kecakapan komunikasi. Memang saya suka ngobrol sama orang. Ya tadi itu, pernah jadi dosen juga, kan ngobrol juga ya sama mahasiswa gitu. Terus di korporasi juga saya punya tim yang saya biasa ngobrol gitu. Dan konsep slow bar ini saya buat dalam rangka juga saya tetap aktif berpikir, ngobrol sama orang, dan rata-rata orang itu datang ngeluarin unek-unek gitu. Curhat jadinya gitu Pak ya? Curhat gitu, bener. Jadi ini konsepnya pas gitu, jadi minum kopi nggak usah buru-buru lah gitu ya. Kalau mau buru-buru kan kopi instan aja gitu kan. Nah ini kan kita bikin gitu sambil ngobrol, terkadang Om nyari kerjaan susah. Oh iya memang cari kerjaan susah gitu. Latar belakang Arif yang pernah menjadi dosen dan pernah bekerja di pabrik kopi selama 4 tahun memang jadi modal utama untuk menjalankan konsep kopi slow bar. Ia paham betul konsep slow bar memang berbeda dengan coffee shop pada umumnya yang berkonsep fast bar dengan target penjualan tinggi, difasilitasi ruangan nyaman dan wifi super kencang agar pelanggan betah, dan proses pembuatan minuman harus cepat agar pelanggan tak harus menunggu terlalu lama. Namun slow bar coffee merupakan kebalikannya. Sajian kopinya dibuat tanpa bantuan mesin alias secara manual, di mana penyeduh akan bertanya soal referensi rasa kopi yang disuka. Salah satu metode penyeduhan slow bar coffee adalah V60, merupakan teknik pour over di atas alat berbentuk kerucut dengan cara menuangkan air panas secara memutar ke atas bubuk kopi bertahap setiap 30 detik hingga kopi jadi di 2 menitan. Penyeduhan ini populer di kalangan pecinta kopi karena menghasilkan rasa kopi yang bersih, ringan, dan kaya aroma. Di sini, kopi tak hanya dinikmati oleh pelanggan, tapi juga diketahui asal-usulnya lewat diskusi dengan penyeduh. Kalau Gayo kurang lebih ya seperti itu, keasamannya, balance seperti apa, aromanya bener-bener ini. Jadi apa namanya, masing-masing masih belajar. Lagian biji kopi yang ada di sini kan banyak ya. Jadi memang mereka tinggal pilih, terus baru nanti kita coba interaksi dengan, oh ya rasanya gini, ada rasa tembakonya nggak? Kalau misalkan saya punya Wonosobo gitu ya, wah, itu ditanam di dekat tembakau dia. Jadi ada nut tembakonya di terakhir-terakhirnya gitu. Jadi orang yang istilahnya suka merokok gitu, wah ini kok cocok gitu. Ya memang ada rasanya gitu, misalkan kayak gitu. Konsep kopi slow bar memang semakin marak di tengah masyarakat. Buktinya adalah penjual kopi konsep slow bar yang berjualan dengan sepeda motor di kawasan perkantoran ibu kota. Maklum saja, informasi soal bisnis kopi slow bar bertebaran di sosial media. Semua bisa memulai asalkan ada kemauan yang kuat dan modal yang cukup. Ditambah lagi sekarang banyak orang kesulitan mencari pekerjaan. Jujur ini saya jarang banget nemuin kopi model seperti ini di pinggir jalan. Terus jualannya nggak jual kopi susu tapi jual manual bro, ini jarang banget. Terus juga peralatannya semua masih semi-semi tradisional lah ya. Ini grindernya juga nggak pakai mesin. Luar biasa nih, keren banget.
Ali, salah satu contoh penjual kopi slow bar di pinggir jalan yang mendapat ide berjualan ketika konsep slow bar ramai diperbincangkan di media sosial. Tapi latar belakangnya memang mendukung. Ali memang sudah lama jatuh cinta pada kopi dan pernah bekerja di sebuah coffee shop 1 dekade lalu. Selain mencari peruntungan, ia percaya kehadiran slow bar kopi membuat orang awam bisa makin dekat dengan dunia perkopian. Ini sih dulu awal-awalnya ya kita office boy. Coffee shop ya. Office boy. Dapat bos enak suruh belajar di tempatnya. Belajar dibayar ya kan. Ya mau, saya bilang sama dia, belajar gini tuh dulu kursus barista tuh mahal, Mas. Iya benar. Nah, di awal-awal 2016 tuh mahal ya. Ya udah, habis kelar beres-beres nongkrong aja di bar, dibilang gitu. Liatin anak-anak ini kerja gimana, flow-nya gitu. Ya udah, akhirnya ya besokannya datang pagi-pagi, nyalain mesin kopi dulu, beres-beres, udah kelar beres-beres baru tuh iseng bikin kopi kita. Sebelum menyeduh kopi, Ali juga menanyakan ke pelanggannya karakter rasa kopi yang disukai atau yang diinginkan seperti apa, sehingga ia bisa merekomendasikan jenis biji kopi yang tepat untuk mereka. Kalau misalnya, oh saya suka yang asam Mas, dibilang. Oh yaudah saya saranin ke beans yang dari Jawa Barat nih, kebetulan saya ada gitu kan. Atau yang fruity gitu kan. Biasanya kalau yang fruity itu yang kayak fermentasi gitu. Ini tuang lagi, sampai 200. Biasanya kalau fermentasi itu lebih ke fruity Mas dia. Asamnya asam seger gitu. Asam seger? Iya. Slow Bar Coffee tercatat pertama kali diperkenalkan tim Endelbu asal Oslo, Norwegia pada 2002 sebagai konsep minum kopi sebagai ruang diskusi. Karena konsepnya slow bar, maka tidak ada yang namanya cepat di sini. Kedainya pun tidak terlalu besar. Menunya bisa espresso base atau filter coffee. Para pelanggan yang datang akan duduk di coffee bar sambil mendengarkan atau bicara perihal apa saja, meski sebagian besar adalah soal kopi. Ditambah lagi permasalahan psikologis atau Gen Z menyebutnya mental illness yang ikut mendorong maraknya kopi dengan konsep slow bar, di mana banyak orang kesepian dan butuh teman cerita. Tak heran, slow bar kopi jadi solusi tempat curhat di era kekinian. Pas beli banyak orang yang emang nanya kopinya, apa justru lebih banyak yang curhat? Cerita. Dua-duanya sih Mas. Oh, beda aja tuh. Iya, dua-duanya sih Mas. Pertama ya awalnya ya nanya seputaran kopi, seputar dagang saya gimana, ya ujung-ujungnya ya obrolan ya ngalir aja sih, kemana aja gitu kan. Kadang ada yang cerita, dia udah berhenti ngerokok 3 tahun, di sini ngeliat rokok saya, mau dong Mas, boleh nggak minta rokoknya? Ya boleh, saya bilang, ambil aja. Untuk memulai jualan kopi slow bar di jalanan seperti Ali, modal awal yang dibutuhkan mulai dari 1,2 juta hingga 4 juta rupiah. Konsep slow bar kopi sedikit mengingatkan kita dengan gaya hidup slow living di tengah kehidupan yang serba cepat. Gaya santai menjalani kehidupan dengan mengutamakan kesehatan mental demi kedamaian dan ketenangan hidup. Dan hal ini juga ada pada konsep slow bar coffee, di mana proses pembuatan kopi dilakukan tanpa harus terburu-buru, tapi step-step yang cenderung lambat demi sebuah kepuasan lahir batin. Mas, ini biasanya pelanggan tuh nyari tahu informasi yang ditanya tuh tentang kopinya tuh soal apa sih? Apakah dari rasa, teknik, atau gimana biasanya? Satu rasa, dua teknik gitu kan. Teknik seduh itu pun mempengaruhi kan rasanya kan. Jadi di teknik seduh ini nentuin nih hasilnya nanti, rasanya yang dia mau nih kayak gimana gitu. Kayak tuangan kayak gini nih, itu bakal nentuin rasanya nanti, hasil dari seduhannya ya. Meski dijual di pinggir jalan, harga kopi di kisaran 25.000 membuat pasar kopi slow bar terbatas. Hanya orang-orang yang butuh bercerita atau menambah wawasan tentang kopi dengan waktu yang senggang yang tertarik membeli.